Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok informatika. Hari ini kami akan mempresentasikan pengumpulan dan pemrosesan data. Pengumpulan data. Data diperoleh dari suatu kegiatan seperti penelitian atau kegiatan lain, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi, yaitu aplikasi pengolah data, misalnya Excel, untuk mengolah angka, membuat tabel, menjumlahkan nilai, dan pengolahan data lainnya. 1. Metode pengumpulan data. A. Input data. Jenis-jenis input data antara lain sebagai berikut. 1. Text label. Data berbentuk label atau teks berisi keterangan berupa nama, alamat, tempat lahir, dan sebagainya. Langkah-langkah dalam menuliskan tipe data label dilakukan dengan cara klik sel yang akan diisi data, kemudian ketikkan teks yang akan ditampilkan. Karakteristik data teks tidak dapat dihitung. Perbedaan antara data teks dan angka terletak pada perataan teksnya. Data label dalam bentuk data teks hasilnya akan merapat ke kiri, sedangkan dalam bentuk data numerik akan merapat ke kanan. 2. Number. Data number berisi angka, misalnya 128. Langkah-langkah dalam menuliskan tipe data number dilakukan dengan cara klik sel, akan diisi data, kemudian ketikkan angka yang akan ditampilkan. Yang ketiga, formula. Data formula digunakan sebagai bentuk ekspresi untuk menghitung hasil perhitungan angka, numerik maupun teks berdasarkan rumus-rumus tertentu. Menuliskan formula dalam Excel dilakukan dengan mengawali isi sel menggunakan karakter sama dengan diikuti rumus yang diinginkan. Misalnya, membagi sel B4 dan D7 dituliskan dengan cara sama dengan B4 garis miring D7. Dan yang keempat, tanggal dan waktu. Excel dapat melakukan pengolahan data menggunakan rumus DATIM, fungsi tanggal dan waktu. Fungsi waktu berupa fungsi perintah untuk mengolah data yang memiliki format tanggal DD garis miring MM garis miring YY atau waktu HH.2 MM.2.2 SS. Tombol kombinasi CTRL plus SHIFT plus titik koma digunakan untuk menandai fungsi waktu sekarang. Data tanggal dan waktu berisi penulisan tanggal dan waktu sesuai dengan format yang dikenali. Penulisan tipe data, tanggal, dan waktu dilakukan dengan cara menuliskan teks sesuai format tanggal dan waktu. A. Data tanggal. Data tanggal hanya berlaku pada jenis tanggal yang menggunakan garis miring atau tanda minus sebagai pemisah antara tanggal, bulan, atau tahun. Data tanggal misalkan 7 strip garis 1 strip 2019. Dapat berarti 1 Januari 2019 atau 1 Juli 2019 tergantung pada format religius yang digunakan dalam Excel. Format tanggal secara default pada Excel ada bulan, tanggal, tahun. Jika menuliskan data dengan pemisahan minus, misalnya 7 Jan 2019, berarti tanggal 7 Januari 2019. Jika menuliskan 7 strip 1 strip 2019 akan berubah menjadi 1 garis miring 7 garis miring 2019. Beberapa fungsi data pada perintah Excel 2019 ada sebagai berikut. 1. Die. Fungsi die menghasilkan nilai numerik hari dalam suatu bulan mulai tanggal awal bulan sampai tanggal akhir suatu bulan. Misalnya menuliskan rumus die 11 Januari 2019 hasilnya adalah 11, tetapi jika menulis rumus die 11 strip Januari strip 2019 maka yang akan muncul pesan error namage yang karena perintah die pada Excel 2019 hanya mengenal nilai yang diapit tanda upstores ganda saja. 2. Mods. Fungsi mods digunakan untuk mengetahui dan menampilkan bulan. 3. Year. Fungsi year digunakan untuk menampilkan tahun. 4. Weekend die. Fungsi weekend die digunakan untuk menampilkan nama hari. Fungsi weekend die menyatakan hari dalam bentuk nomor 1 sampai 7. Jika fungsi weekend die menghasilkan 3, yang dimaksud adalah hari Rabu. 5. Now. Fungsi now untuk menghasilkan nilai numerik tanggal yang berlaku hari ini. Rumus yang digunakan adalah now. Misalnya pada saat menghimpun data sekarang tanggal 11 Februari 2019 jam 15.34, maka ketikan rumus now die yang dihasilkan dalam 11 Februari 2019 jam 15.34. 6. To die digunakan untuk menghasilkan nilai tanggal hari ini, misalnya sekarang tanggal 21 Februari 2019. Jika ditulis rumus to die diperoleh 2 garis miring 2021 garis miring 2019. 7. Network die. Fungsi network die menghasilkan nilai jumlah seluruh hari kerja diantaranya tanggal awal dan tanggal akhir. Jumlah hari kerja secara default akan dihitung 5 hari kerja dalam suatu minggu. Penggunaan format rumus network dash ABC dengan acuan
bahwa A sebagai data tanggal awal, B sebagai data tanggal akhir, dan C sebagai data hari libur bukan termaksud hari Sabtu dan Minggu kecuali absen bulan tersebut. B. Data waktu time. Data waktu bisa ditampilkan dalam bentuk jam. Sistem waktu digunakan adalah 12 jam sehingga pada akhir mengetik waktu ditambah huruf A untuk AM dan P untuk PM, misalnya pukul 10.30 pagi, maka pengetikan adalah 10.30 A, sedangkan 10.30 malam diketik 10.30 PM atau diketik dengan format 24 jam yaitu 22.30. B. Field series. Field series adalah lembar kerja berkaitan dengan sejumlah data yang sangat banyak. Misalnya nomor 1 sampai dengan 10.000. Mencetak deret ganjil seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Mencetak nama hari, Senin, Selasa, Rabu, sampai seterusnya. Atau mencetak bulan seperti Januari, Februari, dan seterusnya. Yang kesemuanya menggunakan pola-pola tertentu. Oleh sebab itu, Excel menyediakan suatu formula untuk mewujudkan fungsi otomatisasi berupa field series. Implementasi series tersebut juga dapat dilakukan menggunakan mouse, tapi juga dapat digantikan dengan kombinasi antara mouse dan CTRL. C. Sorting atau pengurutan data. Excel memberikan kemudahan dalam pengurutan data dengan cara melakukan analis algoritma. Pengurutan data merupakan proses penyusunan data berdasarkan kunci tertentu secara menarik atau ascending, atau secara menurun atau descending. Selain itu juga, pengguna dapat melakukan sortasi terhadap tanggal dan waktu dalam satu atau beberapa kolom sekaligus. Pengurutan data secara cepat dapat dilakukan dengan cara klik icon untuk melakukan pengurutan data secara menaik atau yang dinamakan dengan ascending, dan klik icon untuk melakukan pengurutan data secara menurun atau yang disebut dengan descending. 2. Proses data dengan fitur Spotlight. Spotlight berfungsi untuk menampilkan data berbentuk grafik sederhana yang sering digunakan dalam penyajian data berbentuk dashboard sebagai alat untuk menampilkan pergerakan suatu data. Tipe Spotlight yang dapat digunakan sesuai dengan tipe data antara lain kolom untuk tipe data number dengan berbentuk diagram batang, lines untuk tipe data number dengan berbentuk garis, dan win untuk tipe data number dengan nilai positif dan negatif. A. Penggunaan Spotlight di Excel. Spotlight sebagai salah satu objek di Excel 2016 sangat berbeda penggunaannya dengan chart karena Spotlight hanya dapat ditempatkan pada single cell, yaitu data sumber diambil dari satu kolom atau baris saja. Hal ini berbeda dengan chart karena dapat dipindahkan kemanapun dan data dapat diambil dari satu tabel dengan banyak baris dan kolom. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Letakkan kursor pada sel H3 sebagai tempat Spotlight, dilanjutkan dengan masuk tab Insert Pilih Lines. 2. Seleksi data range B3 sama dengan G3 dengan location rank adalah H3. 3. Klik OK dan gunakan autofill untuk data bawahnya. Pengubahan sparklines. Tampilan sparklines dapat melakukan kustomisasi pada objek dengan menambahkan properti dengan cara meletakkan pointer pada objek sparklines. Setelah itu, klik pada Contextual tab Design dan tambahkan beberapa poin marker. Pada Group Shows, dapat menambahkan opsi untuk menampilkan titik pada sparklines, High Point untuk menampilkan poin tertinggi, Low Point untuk terendah, dan seterusnya. Sparklines, agar terlihat lebih menarik, dapat dilakukan dengan mengubah style perwarnaan pada Group Style dengan edit warna pada menu Marker Color. Letakkan sparklines pada sel yang telah dimarke agar terlihat lebih besar dan mudah dalam analisa data. Sedangkan untuk data range yang terdapat angka positif dan negatif menggunakan tipe win or loss. Hal ini akan berbeda dengan melakukan input teks dalam sparklines dengan menambahkan secara langsung dengan mengatur alignment. Visualisasi data. Visualisasi data dapat dilakukan dengan performatan kondisional, conditional formatting. Misalnya, memiliki workbook dengan jumlah hingga ribuan baris data dapat menyulitkan jika ingin melihat pola dan tren dengan melakukan pemeriksaan informasi mentah. Jika dilihat sekilas, terdapat kemiripan antara grafik dan sparklines. Namun, conditional formatting menyediakan metode lain untuk memvisualisasikan data dan membuat lembar kerja lebih mudah untuk dipahami. Format kondisional memberikan otomatisasi dengan menerapkan performatan warna, icon, dan data berbentuk batang untuk satu sel atau lebih berdasarkan nilai sel. Aturan format kondisional, misalnya membuat aturan format kondisional jika nilai kurang dari 3000, warna sel merah. Maka, Excel dapat melihat sel yang berisi nilai kurang dari 3000 secara otomatis. Pengaturan format kondisional. Logbook berisi data penjualan dapat digunakan untuk mengetahui sasaran penjualan bulanan. Jika sasaran penjualan yang ditentukan adalah 4.000 per bulan, aturan format kondisional untuk setiap sel mengandung nilai lebih tinggi dari 4.000. Dapat dilakukan sebagai berikut. A. Pilih sel yang akan diterapkan aturan format kondisional. B. Dari tab Home, klik perintah kondisional formatting, sehingga sebuah menu drop-down akan muncul. C. Arahkan mouse ke jenis format kondisional yang diinginkan. Lalu, pilih aturan yang diinginkan dari menu yang muncul.
Misalnya, ingin menyorot sel yang nilainya lebih besar dari 4000. D. Sebuah kotak dialog akan muncul dan masukkan nilai yang diinginkan ke bidang kosong. Misalnya memasukkan 4000 sebagai nilai yang ditetapkan. E. Pilih gaya format dari menu drop-down. Misalnya memilih green fill with dark green text, kemudian klik OK. F. Format kondisional akan diterapkan pada sel yang dipilih. Misalnya untuk melihat penjual yang mencapai target penjualan 4000 setiap bulan. Aturan format kondisional dapat diterapkan pada berbagai sel atau workbook dengan memberikan peluang untuk memvisualisasikan tren dan pola yang berbeda dalam data. Misalnya dengan batasan 10.000 sehingga tampak sebagai berikut. 2. Preset format kondisional. Excel memiliki beberapa gaya yang telah ditetapkan atau preset dengan cepat untuk pemformatan kondisional pada data. Hal-hal tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut. A. Data bars merupakan batang horizontal akan ditambahkan ke setiap sel, seperti grafik batang. B. Color scales untuk mengubah warna setiap sel berdasarkan nilai. Setiap color scale menggunakan gradien 2 atau 3 warna. Misalnya, ditetapkan skala warna biru, merah, kuning, maka nilai tertinggi yaitu biru, nilai rata-rata berwarna merah, dan nilai terendah adalah kuning. C. Icon sel digunakan untuk menambahkan icon khusus pada setiap sel berdasarkan nilai. 3. Menggunakan format conditional preset. Suatu data dapat diterapkan conditional preset. Berikut beberapa format conditional preset yang dapat ditetapkan pada visualisasi data. A. Pilih sel yang ingin ditetapkan format kondisional. B. Klik perintah conditional formatting sehingga sebuah menu drop-down akan muncul. C. Arahkan mouse pada preset yang diinginkan, kemudian memilih gaya yang telah ditetapkan dari menu yang muncul.